Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 618, di ujung hidup dan mati. Tetap diam, dia memusatkan pikiran dan menahan napas. Dia juga tidak memberi tahu teman-temannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia akan langsung terlihat. Jika anggota pemberontak kerangka hijau ini bertindak seperti binatang terpojok dan menembakkan meriam dengan segera, maka semuanya sudah berakhir. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Butir-butir keringat tebal mengaliri dahinya. Tang Wulin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sudah hampir mati. 4 anggota Green Skeleton Rebellion mendirikan pangkalan dengan gerakan-gerakan yang dipraktikkan dan menempatkan Cannonball Soul yang tetap di dalamnya. Pada saat ini, komunikator di telinga Tang Wulin menjadi hidup. Setiap pejuang kulit putih, laporkan situasimu. Menyapu bom di pedalaman sekarang lengkap. Semua tangan harus dengan cepat mengejar musuh yang melarikan diri. Putih, jelas. Putih 2, bersih. Suara laporan datang satu demi satu, tetapi Tang Wulin tidak bergerak 1 inci atau membuat suara. Matanya tertuju pada situasi di atas tembok. Pikirannya dengan cepat menghitung semua tindakan pencegahan yang mungkin bisa dia lakukan. Baiklah, kita akan mundur. Di atas tembok, sayap-sayap menjulur dari belakang Master Armor Tempur 2 kata Green Skeleton Rebellion. Mereka mengepak dengan paksa, dan dia melayang ke udara. 3 pria lainnya juga dengan tergesa-gesa menjauhkan mereka dari meriam. Di pangkalan, pola cahaya mulai bersinar. Jelas, itu telah diatur untuk diaktifkan secara otomatis. Dengan kecepatan Master Armor Tempur, hanya 10 detik yang diperlukan untuk keluar dari radius ledakan-ledakan. Dengan kata lain, yang paling mereka miliki adalah 10 detik sebelum Cannonball Soul peringkat 7 ini akan ditembakkan. Ini Putih 3. Musuh ada di sini. Ada meriam jiwanya yang tetap peringkat 7. Semua orang, segera mundur. Tang Wulin membuat panggilan keras saat dia berlari keluar. Dia sudah melemparkan anggur Blue Silver Grace keluar. Dia memelintirnya di sekitar pangkalan dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia hanya punya satu rencana sekarang, dan itu adalah untuk mengubah arah api dari Cannonball Soul yang tetap ini. Tarik, itu tidak bergerak, dan pola cahaya pada bola meriam tiba-tiba meningkat dalam kecerahan. Tidak baik, Tang Wulin menyadari bahwa situasinya mengerikan. Tidak diragukan lagi, setelah bola meriam jiwa yang tetap ini telah memulai proses penembakan, itu akan meledak sendiri jika ada upaya yang dilakukan untuk merusaknya. Waktu yang tersisa sebelum bola meriam meledak sendiri adalah 3 detik, yang berarti Tang Wulin hanya punya banyak waktu untuk bertindak. 3 detik tidak cukup baginya untuk keluar dari jangkauan ledakan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dalam 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, pikiran Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia telah memasuki mode paling tenangnya. Matanya benar-benar keemasan sekarang. Dengan tarikan kuat pada rumput Blue Silver, dia sudah berada di atas tembok. Dia merebut pangkalan dengan kedua tangannya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Basisnya sendiri sangat tahan lama, tapi temboknya tidak terlalu kuat. Di bawah kekuatan besar Tang Wulin, seluruh pangkalan dengan meriam jiwanya tetap peringkat 7, dicopot dari atas tembok. Tanpa jeda sesaat pun, Tang Wulin memusatkan semua kekuatannya ke lengan kanannya. Armor pertarungannya memancarkan cahaya gemerlap saat ia dengan cepat mengayunkan tubuhnya di atas dinding. Persis ketika detik pertama berakhir, dia melempar meriam, beserta pangkalannya, tinggi ke udara. Sesaat setelah melempar meriam, Tang Wulin juga melompat tinggi ke udara. Dia tahu bahwa, sekuat dia, berat gabungan bola meriam jiwanya yang tetap dan alasnya terlalu berat. Mustahil baginya untuk melemparkannya keluar dari jangkauan ledakan. Dia perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Begitu dia melompat, seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Gold Song yang berkembang pesat. Setelah kemunculannya, Gold Song segera memanfaatkan anggur Blue Silver Grace. The Blue Silver Grace berkembang dengan cepat dan berubah menjadi emas sepenuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengalihkan jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang untuk transformasi Tuan Blue Silver. Pohon anggur Blue Silver Grace yang ditambah oleh Blue Silver Overload Transformation dan ditingkatkan oleh Gold Song langsung berubah menjadi sesuatu seperti naga. Itu menghantam bagian atas dinding,
dan tubuh Tang Wulin dikirim meroket di udara sekali lagi. Detik berikutnya naik. Dalam sekejap, Tang Wulin menangkap bola meriam jiwanya yang tetap di udara. Dia telah terlempar lebih dari 300 meter ke langit. Setelah mencapai bola meriam saat mengudara, ia menggunakan lengannya untuk mendorong keluar dengan semua yang dimilikinya. Kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas yang mengejutkan surga. Naga emas ini mengejutkan surga bukan untuk menyerang, tetapi menyodorkan dengan semua kekuatannya. Cannonball Soul peringkat 7 dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Ia dengan cepat melampaui ketinggian lebih dari 1000 meter dan melanjutkan pendakiannya dengan kecepatan tinggi. Bola meriam dan alasnya benar-benar ditelan dalam kepala naga emas yang telah dimanifestasikan melalui naga emas mengejutkan surga. Ledakan. Tampilan indah dari lampu meledak di langit yang tinggi. Kekuatan ledakan mengerikan menerangi langit seperti kembang api raksasa. Kembang api itu memiliki 7 warna. Kekuatan ledakan mengerikan merobek seluruh langit, membuat air mata yang menyerupai lubang hitam. Tang Wulin telah mengandalkan momentum dan mengejar bola meriam jiwa tetap pada ketinggian 300 meter. Namun, dia terus terbang sampai ketinggiannya sekitar 500 meter atau lebih sebelum dia menabrak meriam ke atas. Selama saat ini, ledakan besar bola meriam jiwa di langit langsung membawa gelombang kejut yang mengerikan. Itu menabraknya seperti lalat dari ketinggian 500 meter. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang, karena seluruh tubuhnya terasa seperti ditumbuk menjadi daging cincang oleh gelombang kejut. Pakaian yang dia kenakan menjadi abu sekaligus, termasuk topeng di wajahnya. Yang bisa dia lakukan adalah melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik di tubuhnya berkilau dengan kuat. Namun, gelombang kejut apokaliptik masih sangat besar. Tubuh naga emas yang mendominasi berkedip selama beberapa detik sebelum cahayanya padam. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar. Dia baru saja akan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat, sosok emas gelap naik ke atas dan menangkap Tang Wulin yang jatuh, seolah-olah secara kebetulan. Sementara itu, ledakan cahaya keemasan gelap meledak ke arah langit dan membentuk tirai bercahaya yang mencegah gelombang kejut mencapai kota. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuh sosok itu. Sepasang sayap terbuka lebar di belakangnya, dan zirahnya berkedip dengan pola yang indah. Itu adalah baju tempur pertempuran 3 kata. Si hitam telah bergerak. Ketika dia mendengar laporan panik Tang Wulin, Black One bergegas keluar secepat mungkin. Karena dia berada di bawah tanah sebelum ini, membuatnya keluar dari gedung agak menunda dia. Itulah sebabnya ketika dia bergegas ke posisi yang ditugaskan Tang Wulin, adegan yang dia lihat adalah Tang Wulin mengejar ketinggalan dengan bola meriam jiwa yang tetap di udara, dan kemudian memukulnya ke atas. Lalu datanglah ledakan besar yang merobek langit. Jika bukan karena penampilannya yang cepat, jatuh dari ketinggian seperti itu dengan penambahan tekanan gelombang kejut akan membuat Tang Wulin lumpuh jika tidak mati. Kemampuan Master Armor pertempuran 3 kata sepenuhnya dipajang. Gelombang kejut yang sangat besar telah diblokir dengan kuat dari mencapai kota 300 meter di atas tanah. Kekuatan terbesar bola meriam jiwa tetap adalah pada titik asalnya. Itu meledak di langit tanpa halangan dan menyebar ke segala arah. Tanah telah terguncang, dan suara ledakan yang kuat telah menghancurkan semua kaca dalam radius beberapa kilometer, tetapi kekuatan destruktif Cannonball Soul terkuras sepenuhnya berkat penghalang tepat waktu Black One. Hitam satu turun dari langit dan menarik sayap di punggungnya, tetapi sedikit ketakutan melintas di matanya setelah acara tersebut. Meskipun dia yakin bahwa armor perang 3 kata itu akan melindunginya dari ledakan besar, tetapi di jalan-jalan yang sibuk ini, berapa banyak orang yang akan selamat. Anggota Battle Soul Hall, bahkan para pejuang ungu, pasti akan terbunuh dalam keadaan seperti itu. Gelombang kekuatan jiwa lembut mengalir ke tubuh Tang Wulin. Itu adalah metode surga misterius. Efek dari kekuatan jiwa yang Black One masukkan ke tubuhnya segera menjadi jelas, menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Pria yang baik, kerja bagus. Suara Black One yang tulus dan tegas memotong dengungan di telinga Tang Wulin. Dia meludahkan seteguk darah, tetapi Tang Wulin langsung merasa jauh lebih baik. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur setelah menerima beban gelombang kejut di udara. Namun, dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang luar biasa dengan perlindungan tubuh naga emasnya yang mendominasi dan tidak terlalu terluka saat ini. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari keturunan Golden Dragon King, dia akan dipenuhi dengan energi lagi besok pagi. Pada saat ini,
banyak orang melesat keluar dari dalam Star Theater. Ketika mereka melihat cahaya mengerikan di langit, yang masih belum pudar bahkan setelah waktu yang lama, mata semua orang terkejut. Black One membuka topengnya dan menutupi wajah Tang Wulin. Pada saat yang sama, ia melepas jubah berkerudung dan menutupi tubuhnya. Setelah semua, dengan penghapusan cakar naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi, Tang Wulin telanjang seperti bayi yang baru lahir. Terima kasih. Suara Tang Wulin sedikit serak, tetapi entah bagaimana dia berhasil berdiri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Black One menepuk pundak Tang Wulin, memeluknya dan mengguncangnya dengan kuat. Bagi seseorang yang posisinya dan kultivasinya telah melakukannya, jelas betapa emosionalnya dia. Melaporkan ke Black One, penyisiran selesai. Tidak ada bom yang tersisa. Bab 619, Hadiah Besar. Melaporkan semuanya dengan jelas. Anggota pemberontakan kerangka hijau yang tersisa semuanya mundur. Kami telah memberi tahu pihak berwenang untuk memburu mereka. Baiklah, ayo mundur. Dengan perintah Black One, 3 mobil jiwa melaju ke arah mereka tanpa suara. Black One secara pribadi memegang bahu Tang Wulin dan membawanya ke mobil yang ia naiki. Ketika mereka melewati pejuang aula pertempuran jiwa lainnya, mereka semua memberikan 2 gedebuk di sisi kiri dada mereka dengan tinju kanan mereka sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kepada rekan mereka. Fitzgeraldnya tampak terbakar dan luka-lukanya cukup berat, tetapi dalam atmosfer saat ini, Tang Wulin masih merasakan darah panasnya mendidih. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam operasi tim Battle Soul Hall. Situasi sudah berbahaya, tetapi Tang Wulin tidak menyesal. Apakah itu untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Tang Wulin jelas merasa bahwa tatapan semua orang terpusat padanya. Dia masih tidak terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian ini. Black One mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Para pejuang lain yang hadir tampaknya tidak terkejut. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, si hitam memandang Tang Wulin dan berkata, "Kerja bagus. Aku akan mencatat ini sebagai prestasi besar ketika kita kembali. Kamu telah menyelamatkan nyawa saudara-saudaramu saat ini." Tang Wulin berkata dengan suara lembut, "Itu yang harus saya lakukan." Black One tersenyum dan berkata, "Menilai kemampuan Anda, saya pikir Anda sangat diberkahi dengan bakat alami. Refleks Anda cukup cepat, dan Anda tidak ragu-ragu pada saat-saat kritis. Ini semua adalah kualitas yang baik. Pertahankan." "Ya Pak." Petik 2. Black One jelas tidak terbiasa memuji orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua pejuang lainnya tampak sedikit heran. Setidaknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang dia, pria ini belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Tetapi jika bukan karena 3 putih ini, kehidupan semua orang akan berada dalam bahaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa nyaman. Senyum si hitam bukan hanya miliknya. Dia juga mewakili semua pejuang yang berpartisipasi dalam operasi hari itu. Mereka kembali ke markas Tang Sekte di Star Luo City. Black One pertama kali memanggil Master Sistem Pemulihan Jiwa untuk menyembuhkan luka-luka Tang Wulin, lalu ia mengumpulkan lencana pejuang semua orang. Berkas data cahaya dirakit. Beberapa perubahan dilakukan pada data internal lencana pejuang Tang Wulin sendiri. Jumlah operasi yang berpartisipasi berubah menjadi 1. Poin kontribusi, 30.000. Dengan kontribusi khusus, 1 catatan prestasi besar. Bit data yang tampaknya biasa ini sebenarnya menandakan banyak hal luar biasa. 30.000 poin kontribusi sudah cukup bagi Tang Wulin untuk membeli teknik Tang Sek lainnya. Saat ini, di antara semua teknik Tang Sek, Tang Wulin telah mempelajari sebagian besar dari mereka. Teknik-teknik yang telah ia pelajari meliputi 4 teknik metode surga misterius, mengontrol naga pengambilan derek, jalur bayangan hantu bayangan, dan mata setan ungu. Jika dia membeli yang lain, satu-satunya pilihan adalah metode latihan tangan, tangan giok misterius. Intisari Sekte Tang selama berdirinya adalah senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi dibubuhi racun, dan penanaman tangan giok misterius dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan seseorang. Mereka akan kebal terhadap racun dan tahan lama seperti baja dan batu. Tampaknya tangan giok misterius adalah yang paling tidak signifikan di antara 5 teknik Tang Sekte, tidak termasuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Meski begitu, jika itu terdaftar sebagai teknik Sekte Tang,
pasti ada alasan untuk itu. Adapun senjata tersembunyi 100 pemisahan, itu telah dimodifikasi oleh generasi Tang anggota sekte yang tak terhitung jumlahnya sampai hari ini. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi sejumlah besar ajaran sirkuit jiwa yang halus. Mereka telah menyatukan senjata-senjata kuno dan sirkuit inti alat jiwa dan memahami mereka secara menyeluruh. Di antara berbagai alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang, sebagian besar dari mereka lahir dari pengetahuan teoritis yang terkandung dalam Hidden Weapons 100 Separations. Oleh karena itu yang paling berharga di antara teknik Tang Sek. Itu juga membutuhkan poin kontribusi paling besar. Tapi Tang Wulin adalah pandai besi dan bukan pembuat mecha, itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak kebutuhan untuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Itu bahkan lebih luar biasa baginya untuk memiliki jasa besar dalam ganjarannya. Keuntungan terbesar dari jasa besar adalah bahwa di cabang Tang Sekte manapun pembawa memiliki kekuatan untuk memanggil murid-murid Tang Sekte satu kali. Tang Wulin telah dihargai dengan panggilan pertemuan Tang Sekte. Dia bisa menggunakan panggilan ini untuk mengumpulkan 30 pejuang Tang Sek Battle Soul Hall untuk melaksanakan misi, seperti yang baru saja mereka lakukan. Prasyaratnya adalah bahwa misi itu tidak melanggar kode moral mereka. Mereka adalah pejuang Tang Sekte. Apa artinya 30 pejuang Tang Sekte? Ini sebabnya setelah Tang Wulin mendengar penjelasan fungsi panggilan sekte dari Yang Hitam, dia benar-benar heran. Ini praktis merupakan alat surgawi. Black One tidak menanyakan tentang nama dan latar belakangnya. Ini adalah aturan dari Battle Soul Hall. Selama dikonfirmasi bahwa lencana itu asli dan kompatibel dengan esensi darah petarung itu sendiri, mereka tidak akan dengan gegabah bertanya tentang asal-usul petarung lain. Pejuang yang berbeda memiliki profesi dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan untuk kekuatan aula pertempuran jiwa Tang Sekte adalah bahwa itu tersebar di setiap sudut benua. Seperti berapa banyak pejuang di sana, hanya beberapa dari petinggi Tang Sekte yang tahu. Unit dengan kekuatan individu terbesar dalam Sekte Tang secara alami adalah aula ibadah. Namun, Battle Soul Hall tidak diragukan lagi organisasi dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat. Ketika Tang Wulin kembali ke hotel, hari sudah larut malam. Dia benar-benar lelah hari ini. Sumber kelelahan terbesar adalah hatinya sendiri. Dia sekali lagi berada di ambang kematian, dan kali ini dia tidak punya rencana cadangan. Jika bukan karena penampilan Black One yang tepat waktu, setidaknya dia akan sangat terluka jika tidak mati. Itu benar-benar situasi yang mematikan. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan sukacita. Dia bersukacita tentang waktu yang dihabiskannya di bawah Guru Mu Ye di mana dia berkultivasi di ujung hidup dan mati. Hanya seseorang yang telah berkeliaran di perbatasan yang berbahaya itu yang dapat dengan tenang bereaksi terhadap situasi yang dihadapi ketika menghadapi kematian yang akan datang dan tidak akan lumpuh karena ketakutan. Kecepatan reaksi Tang Wulin sepertinya tidak menunjukkan tanda sedikit pun melambat. Itu adalah faktor terpenting yang menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia melihat tangannya. Jejak senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Tang Wulin. Dia baru saja memperoleh banyak poin kontribusi, jadi secara alami, dia pergi dan menukarnya dengan manual budidaya Mysterious Jade Hands tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki Mysterious Jade Hands, setiap poin kontribusi di masa depan dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Misalnya, harta surga dan bumi yang ia gunakan untuk mendobrak anjing lautnya. Operasi kali ini telah meningkatkan rasa memiliki Tang Wulin dalam Sekte Tang. Rasanya luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Dengan banyak sahabat kuat yang bisa ia andalkan, perasaan itu luar biasa. Selain itu, dia telah menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih luar biasa. Dia bermeditasi sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan paginya, ketika tanda-tanda pertama matahari pagi muncul, Tang Wulin yang bersemangat dan energi sudah berdiri di balkon, ketika ia mulai membudidayakan mata setan ungunya. Kekuatan adalah fondasi untuk apapun. Siapapun yang baru saja menghadapi bahaya akan mempercayai hal ini tanpa keraguan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus bekerja keras dan mengolah diri sendiri. Babak pertama pertempuran 2 lawan 2 sudah berakhir. Hari ini pastilah babak pertama untuk pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan tim dengan teman-temannya. Dia memiliki perasaan yang baik tentang ini, seperti malam sebelumnya. Dia mengandalkan udara ungu di tepi langit dan selesai membudidayakan mata iblis ungunya.
Tang Wulin dengan paksa meregangkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan getaran kehangatan yang perlahan-lahan menjadi dingin dan menyebar dari matanya ke kedalaman otaknya. Kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lagi. Semakin lama dia membudidayakan mata setan ungu, semakin besar efeknya setiap kali dia berlatih. Peningkatan kekuatan spiritualnya masih sangat penting. Gu Yue tidak pernah menumbuhkan mata setan ungu, tetapi kekuatan spiritualnya benar-benar hebat. Tang Wulin sebenarnya masih penasaran jika Gu Yue benar-benar menerobos ke alam abis spirit. Kamu keluar tadi malam. Gu Yue memandang Tang Wulin dan bertanya padanya saat sarapan. Aku keluar jalan-jalan, jawab Tang Wulin sambil tersenyum. Oh, tatapan yang diberikan Gu Yue padanya sedikit aneh. Dengan senyum pahit, Tang Wulin bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak apa. Petik 2. Tang Wulin, kamu datang ke sini sekarang juga. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan getir. Tang Wulin sedikit terpana. Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ketika itu terjadi, dia melihat Putri Bintang Luo Kekaisaran berdiri lengan akimbo di lobi hotel menatapnya dengan tatapan marah di matanya. Bab 620, berani membuat taruhan. Kapten, apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar tadi malam? Kenapa dia di sini sepagi ini? Xie langsung menghubungkan pembicaraan antara Tang Wulin dan Gu Yue dengan situasi di depan mata mereka. Tersesat, Tang Wulin memelototinya. Dia berdiri dan berjalan keluar. Ada orang lain yang berdiri di samping Dai Yuner. Dia memiliki bentuk tubuh yang ramping dan tampan. Ketika dia melihat Tang Wulin berjalan ke arahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari dirinya, Dai Yuyan merasa seolah-olah matanya terbuka saat dia melirik adik perempuannya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran adik perempuan tidak bisa melupakan pria ini. Dia sangat menarik. Dari luar, dia sempurna. Ditambah lagi, dia berasal dari Akademi Shrek. Tidak heran adik perempuan tertarik padanya. Petik 1. Bisnis apa yang kamu miliki di sini, Tuan Putri? Juga, tidakkah kamu berpikir bahwa tidak pantas bagi salah satu darah bangsawan seperti dirimu untuk berteriak dan berteriak di depan umum? Tang Wulin benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang putri ini. Dai Yuner mengejek. Apa yang begitu tidak pantas tentang hal itu? Aku datang sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Aku di sini bukan mewakili kekaisaran. Lalu alasan apa yang dimiliki sang putri untuk memanggilku keluar? Tanya Tang Wulin. Dai Yuner berkata, Tang Wulin, maukah kamu bertaruh denganku? Itu dia. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Yup, Dai Yuner mengangguk dengan penuh semangat. Aku tidak. Sang putri boleh pergi. Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu, Dai Yuner merasa seolah-olah dia baru saja meninju wol kapas. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi pucat. Berdiri di sampingnya, sedikit senyum melintas di bagian bawah mata Dai Yuyan. Pemuda ini menarik. Tidak heran Yuner dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Ini cukup menarik. Tang Wulin, berdiri di sana dan jangan bergerak. Dai Yuner mengambil 2 langkah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan membuat untuk meraih lengan Tang Wulin. Tang Wulin bergoyang sedikit dan menghindari genggamannya. Semoga sang putri menghargai diri sendiri. Tidak pantas bagi seorang pria dan wanita untuk menyentuh dengan bebas. Tang Wulin, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Dai Yuner berkata melalui gigi yang terkatup. Tang Wulin berbicara dengan nada tegak, Yang mulia, haruskah saya menafsirkan itu sebagai ancaman dari Anda terhadap utusan diplomatik? Dai Yuner sudah berada di batas emosinya. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. Kakak keempat, lihat betapa hinanya dia. Mengapa kamu tidak membantuku? Dai Yuyan berjalan dengan perasaan agak jengkel. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi tenang. Tekanan tak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Tang Wulin berbalik. Saudara keempat, kakak Dai Yuner secara alami akan menjadi pangeran kekaisaran bintang Luo. Halo, saya Dai Yuyan. Salam sederhana Dai Yuyan tidak termasuk judulnya. Karenanya, Tang Wulin tidak merasakan ketidaksukaan instan untuknya. Aku mengerti. Sang putri pulang dan mengeluh. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Bagaimanapun, aku tidak berpikir aku pernah melakukan sesuatu pada sang putri sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jantung Dai Yuyan berdetak kencang. Di bawah tekanan kehadirannya yang dominan, bocah ini secara mengejutkan tidak terpengaruh. Dari itu saja,
dia sudah bisa menentukan basis kultivasinya secara keseluruhan. Selamat siang, Tang Wulin. Yang benar adalah adik perempuanku tidak bermaksud jahat. Dia hanya mengagumi nama besar Akademi Shrek sebagai akademi terbaik di benua. Karena itulah dia ingin mengadakan pertukaran dan membandingkan catatan dengan nama taruhan. Itu saja. Petik 2. Oh, jantung Tang Wulin sedikit bergetar. Gaya pangeran keempat ini jauh lebih baik daripada gadis kecil itu. Tidak ada celah dalam pidatonya. Lalu bagaimana pangeran berharap kita memiliki pertukaran ini dan membandingkan catatan? Tanya Tang Wulin. Dai Yuyan berkata, saya mendengar bahwa Anda semua juga berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi kontinental muda ini. Sungguh suatu kebetulan, rekan saya, adik perempuan, dan saya juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Saya percaya bahwa kita akan bertemu satu sama lain dalam kompetisi dalam waktu dekat. Petik 2. Dai Yuner melanjutkan, apakah itu kompetisi solo, kompetisi berpasangan atau kompetisi tim, selama kalian bisa menang sekali, maka kami akan menghitungnya sebagai kemenangan Anda. Terutama kompetisi tim, bukankah kalian dari Douluo kontinen, pendukung terbesar dari ini? Kami akan bertaruh pada kemenangan dan kekalahan dari kompetisi tim. Apakah Anda berani bertaruh? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu jawabannya sekarang? Ini adalah rumahmu. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mengapa aku ingin bertaruh denganmu? Juga, Yang Mulia, judi adalah bukan benar-benar kegiatan terhormat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda harus menjadikan diri Anda sebagai contoh bagi orang lain. Petik 2. Kamu takut. Apakah semua orang di Akademi Shrek sama takutnya dengan tikus sepertimu? Dai Yuner mencibir. Alis Tang Wulin berkerut sedikit. Aku hanya berbicara untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa mewakili akademi. Jika kamu bosan, mengapa kamu tidak kembali dan berkultivasi? Dengan kata-kata ini, dia berbalik dan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yuner sangat marah. Dia hampir berlari ke arahnya, tetapi dia ditarik kembali oleh Dai Yuyan. Sudah cukup, adik perempuan. Kakak keempat, mengapa kamu tidak membantuku? Dai Yuner berkata dengan ekspresi marah. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Adik perempuan, kamu bukan dirimu yang biasa. Kamu memiliki jiwa bela diri sistem roh. Kamu selalu tenang. Mengapa kamu begitu impulsif hari ini? Bertingkah sangat terburu-buru tidak akan menyelesaikan masalah. Pemuda dari Shrek Academy ini sangat menarik. Kami akan melakukannya dengan lambat. Tidak terburu-buru. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yuyan, Dai Yuner terkejut. Dia benar. Sejak kapan dia mengubah ini sembrono? Biasanya, dia akan menjadi orang yang memainkan yang lain, jadi mengapa dia dimainkan oleh orang lain? Kita akan bertemu mereka di kompetisi. Dai Yuyan menepuk pundak kakaknya dan menariknya menjauh dari venue. Dia jelas bukan seseorang yang akan memanfaatkan posisinya sendiri untuk menggertak orang lain. Jika dia ingin membalaskan dendam adik perempuannya, dia akan melakukannya dengan adil dan terbuka. Sepertinya putri ini menyukai kamu. Yue Zhengyu berkata pada Tang Wulin dengan ekspresi yang senang dengan kemalangannya. Tang Wulin mengabaikannya dan melanjutkan makan. Tapi itu juga tidak apa-apa. Jika kamu tidak memiliki tekanan, maka kompetisi ini akan menjadi tidak berarti, bukan? Yue Zhengyu menjulurkan tangannya ke belakang dan tampak nyaman. Pertempuran tim. Karena Gu Yue menolak untuk mengambil bagian dalam pertempuran, 7 lainnya akan berpartisipasi dalam kontes. Pertempuran tim membutuhkan satu kontestan pengganti pada saat pendaftaran, jadi mereka harus mendaftarkan Gu Yue seperti itu. Dia harus hadir di arena kompetisi. Apresiasi pertempuran tim terbukti dalam jumlah lalu lintas manusia di luar Star Luo Coliseum. Dibandingkan dengan 2 hari sebelum ini, kerumunan terasa lebih tipis. Tang Wulin telah mendengar bahwa alasan bahwa warga Kekaisaran Bintang Luo tidak menyukai pertempuran tim adalah karena mereka berpikir bahwa pertempuran seperti itu terlalu kacau. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengamatinya dengan jelas. Ketika seseorang memikirkannya, itu benar-benar masuk akal. Kompetisi solo adalah 1 lawan 1. Bahkan orang normal pun bisa melihat aksinya. Pertempuran tim membingungkan mata. Meskipun mereka memiliki konten teknis yang lebih tinggi, mereka tidak benar-benar memuaskan seperti menonton pertandingan 1 lawan 1.
Mereka pergi ke lapangan kompetisi dan memasuki ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka. Pada saat itu, ruang tunggu sudah penuh dengan kontestan. Meskipun tidak ada tim sebanyak 2 kompetisi sebelum ini, lebih banyak orang mengambil bagian dalam satu pertandingan pertempuran tim. Setiap tim memiliki 8 anggota yang kuat. Tang Wulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan partisipasi mereka. Pertarungan tim membutuhkan area yang lebih besar, jadi hanya 5 kompetisi yang bisa diadakan secara berturut-turut di dalam Coliseum. Tang Wulin dan yang lainnya adalah tim ketiga yang bertarung. Posisi mereka masih sedikit di sisi awal. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika mereka mengkonfirmasi pesanan, tiba-tiba, area tunggu yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan mendadak juga sedikit mengejutkan orang-orang dari Akademi Shrek. Secara naluriah mereka menoleh dan melihat. Di pintu masuk ruang tunggu, sekelompok orang perlahan-lahan masuk. Jumlah mereka ada 8. Mereka semua mengenakan pakaian merah tua. Ada gambar hitam di dada mereka yang terlihat agak aneh. Itu memiliki bentuk bulat keseluruhan, dengan lubang di satu sisi, seperti mulut besar. Ini menampilkan giginya yang tajam dan terlihat mengesankan dengan sikap dominannya. Orang-orang dari Monster Academy telah tiba, bisik seseorang di kerumunan. Kata-kata itu berhasil mencapai Tang Wulin. Monster Academy. Akademi monster yang didirikan berdasarkan aturan Akademi Shrek. Pakaian merah. Mungkinkah itu seragam sekolah mereka? Mereka benar-benar melengkapi seragam sekolah berwarna hijau Akademi Shrek. Apakah tidak ada pepatah yang berbunyi, merah di atas hijau, omong kosong? Ini memang sangat menarik. Di sisi Monster Academy, orang yang memimpin adalah pria besar dan tinggi. Dia botak dan berdiri di ketinggian 2 meter. Bahu dan punggungnya lebar. Ketika dia berdiri di sana, dia menyerupai bukit yang menghalangi semua orang di belakangnya. Aura seperti Doti. Tang Wulin merasakan hening menggigil di hatinya. Dia sepertinya telah melihat garis merah gelap di mata orang ini. Ketika pria ini berjalan masuk, ruang tunggu yang semula ramai segera menipis ketika orang-orang memberi jalan kepadanya, memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke ruang tunggu. Tang Wulin dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka dengan cepat melihat yang lain mengikuti di belakang pria botak dan berotot ini. Ketika Tang Wulin melihat orang kedua, tatapannya dengan cepat membeku. Dia baru saja bertemu dengannya pagi itu. Bukankah itu pangeran keempat dari Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan? Yang lebih mengejutkannya adalah di bagian belakang. Ada 8 anggota dari Monster Academy, dan yang berjalan di ujung barisan adalah Putri Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuner. Bab 621, Matman Long. Dai Yuner melihat sekeliling mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum pada betapa indahnya yang mulia sang putri. Senyumnya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya ketika dia melihat wanita itu menyeringai secara misterius. Dai Yuner berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di kepala tim jauh oleh lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin yang pahit yang mengelilingi tubuhnya menghilang sekaligus. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya ketika dia mendengarkannya berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung berubah menjadi warna merah tua. Dalam sepersekian detik ketika matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu tampak menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh kembali secara tidak sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, dia tidak mundur sama sekali. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan pada saat ini? Mata lelaki itu mulai bersinar merah terang. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum tiba sebelum Tang Wulin. Aku pernah mendengar bahwa kamu menggertak adikku, Yuner. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar, tetapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata, pengganggu, aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Namaku Long Yue. Semua orang memanggilku Matman Long. Senang bertemu denganmu. Pria raksasa itu mengulurkan tangannya yang besar untuk mengguncang Tang Wulin. Kulit di tangannya juga bersinar rona merah tua yang sama. Telapak tangannya yang sangat besar seukuran kipas daun katel.
Tang Wulin terkekeh dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Aku Tang Wulin dari Akademi Shrek di benua Douluo. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Kedua tangan mereka saling menggenggam. Dalam sekejap itu, semua orang merasakan bunga api beterbangan ke segala arah. Mata Dai Yuner tampak bersinar dengan kepuasan yang kuat. Kamu keparat. Kamu mati. Anda mati karena menjabat tangan saudara Long. Petik 1. Warna merah di telapak tangan Long Yue jelas-jelas gelap, sementara telapak tangan Tang Wulin berwarna agak kemasan. Mereka berdua memancarkan aura yang memberi tidak bergerak seperti bukit ke yang lain. Long Yue mengangkat kepalanya tiba-tiba. Murid-muridnya yang merah tua seperti vortisitas yang dalam ketika dia menatap Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin memancarkan emas sebagai tanggapan. Cahaya keemasan berseri-seri ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikitpun saat dia menghadapi tatapan merah Long Yue. Mereka terkunci dalam kebuntuan selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar, tetapi tidak ada perubahan yang jelas bagi mereka berdua. Baiklah, Brother Long. Kita sebut saja sehari. Dai Yuyan berjalan mendekat dan berbicara dengan suara berat. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan genggaman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi, sementara rasa panik melintas melewati mata Long Yue. Hahaha, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang unik. Sayang sekali kamu masih terlalu muda. Betapa mengasyikkannya jika kamu seusiaku. Hahaha, hahaha. Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawa paniknya. Dai Yuyan menarik Dai Yuner dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan tampak seolah menatap ke kejauhan. Hanya teman-temannya yang berdiri di sisinya yang bisa melihat bahwa tangan kanan Tang Wulin masih sedikit bergetar. Ini, Kapten, Xie mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam pertikaian sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat orang dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menerobos ke garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi ia harus mencurahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Tangannya hanya mekar dengan cahaya keemasan, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak memiliki cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya? Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar-benar mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Hanya kemauannya untuk bertarung yang manik tetapi bukan karakter alami. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis budidayanya dan Tang Wulin, dan karenanya kata-kata terakhirnya. Seperti yang dia katakan, jika Tang Wulin diberikan waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekankan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin. Energi lembut mengalir ke dalamnya perlahan. Tang Wulin terasa seolah tangannya basah kuyup dalam air hangat. Rasa sakit parah yang terasa seolah-olah telah dihancurkan segera ditenangkan. Dai Yuner menyusul Long Yue yang sedang berjalan di depan. Kakak Matman, mengapa kamu melepaskannya? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepala Dai Yuner. Gadis kecil konyol, kamu harus bermain dengan mainan yang bagus perlahan. Pelajaran sudah cukup. Namun, kekuatannya sebenarnya melebihi harapan saya. Saya masih sama pada usia itu, tapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang saya lakukan hampir cukup untuk menggertak pemuda seperti itu. Secara alami, saya tidak akan berbelas kasih ketika kita bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Brother Matman akan membawa Anda serta membiarkan Anda bermain sepuas hati Anda. Petik 2. Janji adalah janji. Dai Yuner mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah, baiklah. Sejak kapan saudara Matman tidak memenuhi janjinya kepada Anda?
Dia menggosok kepalanya dengan sayang sekali lagi. Dai Yuner berbicara dengan kesal, jangan menggosok kepalaku, rambutku berantakan. Meskipun dia memprotes, dia tidak benar-benar menolaknya. Xie berjalan-jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Matman Long. Bakat langka dan luar biasa. Ekspresi tim Akademi Shrek menjadi heran ketika mereka mendengar. Ya, itulah yang mereka katakan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ketika Long Yue memasuki Monster Academy pada usia 10 tahun, basis budidayanya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan surgawi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun tua, dia tak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Monster Academy dan menjadi pemimpin Seven Heavenly Kings dari Monster Academy. Dia adalah pemimpin yang paling layak. Dia hampir tidak keluar-keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kekuatannya yang sebenarnya. Berdasarkan pada basis budidayanya, aku bisa mengatakan dia setidaknya seorang Master Armor pertempuran satu kata, yang luar biasa pada saat itu. Aku khawatir kita telah bertemu lawan yang layak. Petik 2. Kami akan bertarung dengan api. Su Xiaoyan tertawa saat berbicara. Keberuntungan mendukung yang berani. Yue Zhengyu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Xie memandang ke arah mereka. Sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain, iya. Yue Zhengyu berbicara, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan mengampuni upaya. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kami, itu hampir tidak kredit untuk mereka mengingat perbedaan di zaman kita. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua teman-temannya yang berdiri di sekelilingnya dapat melihat bahwa matanya terbakar oleh amukan api. Ini adalah bagaimana ketika keinginan Tang Wulin untuk bertarung Jadi bagaimana jika dia adalah bakat langka dan luar biasa? Lihat, mereka akan memasuki arena, tiba-tiba Su Lizhi mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan ke arah layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy sudah memasuki arena selama putaran pertama pertandingan grup. Namun, Matman Long tidak ada di antara 7 anggota yang telah memasuki arena. Dia hanya berdiri di bawah panggung. Mania di wajahnya sudah menghilang, tetapi dia masih berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Bab 622, biarkan pertandingan grup mulai. Kelompok 7 Monster Academy terlihat melemparkan pandangan mereka ke sisinya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka melebar ketika dia mengangguk ke arah mereka. Nyaris tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Hanya butuh mereka tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah Pangeran keempat Dai Yuyan. 5 cincin jiwa, 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 4 cincin jiwa. Xie kesal karena mengulangi kata-kata itu. Semua peserta Monster Academy memiliki basis budidaya 5 cincin kecuali untuk yang mulia. Selain itu, tidak satu pun dari 5 cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. 3 dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu, sementara 3 lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yuyan memiliki 2 cincin jiwa hitam, sedangkan Dai Yuner memiliki 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam. Menilai dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini tidak dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang disaksikan penonton adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tang Wulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual untuk menjadi jenius kultivasi. Dia seusia dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar-benar putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang sangat mengesankan belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah Master Baju Zirah satu kata, maka kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melebihi tim Tang Wulin. Jika tim Tang Wulin berada dalam pertempuran 1 lawan 1 di mana mereka mengandalkan elemen kejutan dan ledakan kekuatan sesaat, maka mereka bahkan mungkin mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka tidak akan mendapat kesempatan sama sekali. Selain itu, bagaimana mungkin Master Armor satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan Master Armor satu kata biasa?
Apakah kamu masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara dingin yang sedingin es. Tang Wulin dan rekan-rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zhangkong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban, Wu Zhangkong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Tang Wulin mengepalkan tangannya, sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh, Wu Zhangkong berjalan ke sisi murid-muridnya dan berdiri di sana ketika dia menutup matanya untuk bermeditasi. Padahal, hatinya tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tang Wulin dan teman-temannya datang, hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Dengan demikian, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tang Wulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih disempurnakan di berbagai perkembangan basis budidaya. Wu Zhangkong bisa merasakan sikap binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan pagoda roh. Pemuda dari Akademi Monster dari sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai unik, bakat luar biasa Monster Academy bukan rumor tak berdasar. Wu Zhangkong tidak merasa percaya diri dalam mengalahkan Long Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberi tahu murid-muridnya. Tang Wulin dan teman-temannya belum mengetahui betapa menakutkan lawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Akademi Shrek yang mampu menyebabkan tekanan pada Wu Zhangkong di usianya. Sementara itu, penguasa jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi 2 tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tang Wulin begitu dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyum licik saat dia melangkah dengan angkuh. Dai Yuner awalnya memberi Tang Wulin jempol ke atas, tapi kemudian perlahan-lahan dia memutar ibu jarinya ke bawah, menunjuk ke tanah. Aku berpartisipasi dalam pertandingan grup. Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi, namun itu menyentuh hati Tang Wulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Tang Wulin dan teman-temannya naik ke atas panggung dan menemukan sekelompok penantang yang mengenakan pakaian kuning berhadapan dengan mereka. Lawan mereka waspada saat mereka menatap Tang Wulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tang Wulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tang Wulin tampaknya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka? Biarkan kompetisi dimulai. Pertandingan kelompok pertama dari pasukan Shrek dimulai setelah pengumuman hakim. 7 orang berada di kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lisi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pemain pengganti. Ketiganya, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, berlari secepat panah ketika hakim mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Xie Xie terlintas ketika dia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Yehui. Dengan tangan kanannya, Su Lisi melemparkan roti kukus ke arah sosok yang melaju kencang. Sosok-sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit, dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah Agile Pork Bones. Pembentukan 7 Akademi Shrek muncul terputus-putus ketika dilihat dari atas. Ada celah besar antara 4 orang di depan dan 3 lainnya di belakang. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lisi berada di kelompok yang tertinggal. Sementara itu, kelompok 7 tuan jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka maju. Seorang pemuda perawakan sedang berada di garis depan memimpin formasi. 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, 2 kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya sangat aneh. Ternyata menjadi penggemar. Mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya yang berkilau sekali, ketika kipas di tangannya membesar dengan cepat. Dia mengepakkan kipas pada Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada embusan angin kencang dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena sparring menjadi bergolak. Dia memiliki jiwa angin atribut-atribut. Di barisan depan kelompoknya,
Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya keemasan berkilau di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia bertarung melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan banyak yang mengejutkan semua orang. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang punggung Wulin. Mereka berempat termasuk Xie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin yang menyerang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kencang terus bertiup dan mengaduk-aduk semua yang melintasi jalannya, tetapi Tang Wulin bertekad untuk maju. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sejenak ketika cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Dengan tidak ragu-ragu atau ragu-ragu, dia melepaskan keterampilannya yang paling kuat. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue atas Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya, jadi dia berhati-hati untuk tidak meremehkan penantangnya dalam menilai mereka pada usia mereka. Meskipun pasukan Akademi Shrek tampaknya terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya, dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawan-lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keterampilannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan kesempatan bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai ketika angin menderu yang sengit terbentuk menjadi tornado hijau yang berputar-putar, menyedot semuanya ke pusarannya, yang sedang menuju ke Tang Wulin. Badai tornado adalah keterampilan jiwa pemimpin muda yang paling kuat. Bab 623, Terobosan. Ke segel kelima, Tang Wulin mengangkat alisnya tepat ketika suara Yuanen Yehui bergema dari belakang, "Aku akan melakukannya." Tidak sesaat kemudian, bayangan melonjak ke atas. Bayangan itu meluas dengan cepat dan 4 cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar bercahaya. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak tornadonya. Menyusul dampak, tornadonya runtuh dan tersebar tanpa jejak. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Setan. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat tangguh terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melemparkan pukulan yang benar dan udara bergema di belakangnya. Pada saat pemimpin pemuda baju kuning bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan. Pukulan besar menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah mengirimnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan naga emas mengejutkan surga untuk bertahan melawan meriam udara yang diperkuat oleh Titan Berlian dan kera raksasa Titan, terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan 3 bilah tajam. Dalam kekacauan, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang kam lawan mereka. Kemudian, mereka akan memotong dan menghancurkan mereka. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Persaingan sudah berakhir. Lawan-lawan utamanya adalah 5 cincin jiwa Soul Kings dan bukan One World Battle Armor Masters sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Sebenarnya, tidak mudah bagi seorang Master Armor pertempuran satu kata untuk membuat penampilan. Kemenangan ke babak pertama pertandingan grup. Menjadi pemenang selalu euforia. Namun, Tang Wulin tidak ada di Cloud 9. Dia selalu memiliki perasaan bahaya yang akut, tetapi Long Yue memberinya stres paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan-rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Karena itu, ia mengambil keputusan di hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci dirinya di kamarnya. Sudah waktunya. Deru naga bergema pelan, dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya, dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segel itu sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segel itu pecah. Golden Dragon King Essence muncul dalam kehidupan dan melonjak ke garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari berkultivasi dengan susah payah di ambang kehidupan dan kematian, jiwa bela dirinya berevolusi 2 kali. Basis kultivasi Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat ke-40 yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini,
Ini adalah episode yang paling mudah dalam mencapai terobosan pada segel Raja Naga Emas. Meridian di seluruh tubuhnya terguncang oleh rasa sakit yang hebat, tapi itu tidak berlebihan sampai-sampai ingin mati dari rasa sakit itu. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan di tubuhnya. Golden Dragon King Essence yang melonjak keluar dari segel memiliki warna emas yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah berani dengan semburat liar. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari pelanggaran. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk membimbing Golden Dragon King Essence agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode surga misterius mengalir dengan kecepatan sangat cepat. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan dalam esens Golden Dragon King yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat. Bahkan, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan-rekannya untuk merintis jalan melalui semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang, dia harus menang. Ambisinya yang intens untuk menang telah mendorong keinginannya yang kuat untuk bertarung. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Pupil matanya yang melebar berangsur-angsur berubah menjadi celah vertikal ketika pola kisi emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan-potongan sisik emas mulai menjorok keluar dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya, lalu dadanya, hingga mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat karena mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali, dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih menyilaukan dengan nutrisi dari Golden Dragon King Essence. Dia juga bisa merasakan Gold Song jiwa roh dan sorakan Tuan Naga. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, jiwa roh akan mendapat manfaat sebagai bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Overlord Dragon memilih untuk menjadi arwah-arwahnya bukan karena pesona-persona luhurnya, tetapi karena naga itu tertarik dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Saat cahaya keemasan bersirkulasi, timbangan di lengan kirinya sudah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih tampak bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa laju menyerap Golden Dragon King Essence sama cepatnya. Warna keemasan menyebar ke bawah terus-menerus ketika potongan-potongan sisik berbentuk intan bosan di kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin belum pernah merasakan ini sebelumnya ketika ia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih terus ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan, telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menusuk kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak keemasan dan ulet. Transformasi yang terjadi sangat menyakitkan Tang Wulin saat rasa potensinya yang kuat pada kedalaman jiwanya terpicu. Saraf ujung jarinya terkait dengan jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan terkoyak. Namun, mengepalkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki dua cakar naga emas dan bukannya satu. Bahkan jika dia tidak memiliki Dreadclaw naga emas di tangan kirinya, kemampuan cakar naga emas untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan besar bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya benar-benar ditutupi dengan sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan Master Armor pertempuran satu kata. Dia memilih untuk mencapai terobosan pada segel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti oleh rasa mati rasa dan gatal yang menyakitkan pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara intuitif dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang ada di kanannya. Efek khusus dari Golden Dragon Claw tangan kanannya adalah smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan smash? Jika tidak, apa lagi itu? Jauh kemudian, Tang Wulin menyadari seluruh tubuhnya dipenuhi keringat.
Energi Golden Dragon King Essence di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah diambil untuk memecahkan segel, namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling mendalam. Old Tang pernah menyebutkan energi di dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua. Tingginya esens Raja Naga Emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya seperti sekarang ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya. Sebaliknya, dia lebih menghargai. Tanpa 18 segel Raja Naga Emas di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan mengesankan selama dia bisa mempertahankan langkah dalam melepas segel. Seperti yang Long Yue sebutkan, Tang Wulin hanya perlu waktu untuk berkembang menjadi kekuatan besar. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepas pakaiannya sebelum pergi ke kamar mandi. Di pancuran air panas, dia menyapu segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun ia sedikit lemah secara rohani, rasa senang yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi dua. Itu adalah elevasi yang paling langsung dan paling murni baginya. Namun, apa keahlian dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Sisik menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas rupanya tampak serupa. Sinar keemasan berdenyut di ujung cakarnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika tangan kanan mendesak Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah Golden Dragon Claw tangan kanan, dindingnya akan langsung hancur ketika dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya ketika Golden Dragon Claw tangan kiri bersentuhan dengan dinding. Coretan celah menyebar dengan cepat ke lingkungan dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, celah besar muncul di seluruh dinding. Ini, bab 624, fitur cakar kiri. Tang Wulin buru-buru menarik cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia dilanda kesadaran. Kemampuan khusus Golden Dragon Claw tangan kirinya bukanlah smash, tapi tir. Ya, itu memang air mata. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya agak berbentuk kerucut, sementara cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam, mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua belah pihak serupa, tetapi fungsi internalnya sama sekali berbeda. Smash dan tir adalah dua kemampuan khusus yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika tidak untuk malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan potensial yang kuat telah menyebar melalui sisik emas yang menutupi dadanya, bahu, dan lengannya. Sensasi itu benar-benar luar biasa. Dia menantikan perubahan yang terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas akan membawa. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan satu cincin jiwa esensi darah emas lagi, kan? Sepasang Golden Dragon Claws bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya keemasan berdesir dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, menghasilkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksa kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekitarnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dirilis. Dalam privasi kamarnya, dia mendapatkan pandangan yang komprehensif pada perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya, tetapi mereka hanyalah fatamorgana. Sederhananya, energi garis keturunan diubah menjadi skala ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menginginkannya, timbangan itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi skala yang muncul setelah dia menyerap Golden Dragon King Essence benar-benar berbeda. Itu adalah timbangan aktual yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka solid dan padat, dengan demikian, daerah di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, pundak, dan punggung atasnya sudah sepenuhnya ditutupi oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dirilis, sisiknya sepertinya benar-benar melapisi dirinya,
tetapi Tang Wulin bisa merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan nyata memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia bisa mengatakan bahwa cakar naga emas tidak akan merusak satu sama lain dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya keemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas, sisik di bagian atas tubuhnya berpisah secara berturut-turut dengan suara berdesis. Mengingat keadaannya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun skala tubuh naga emas yang mendominasi juga telah sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan ketika Golden Dragon Claws bersentuhan memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan visinya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk meninggikan dirinya dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati, dalam satu hal, itu sama dengan keterampilan jiwa Tuan Jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar baginya untuk dikembangkan melalui Golden Dragon Bloodline-nya. Sinar dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang Golden Dragon Claws ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung di dalam cakar ketika dia mengamati lekukan berbentuk spiral di ujung mereka. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Perasaan ini sungguh ajaib. Tang Wulin mengulurkan tangannya dari sisinya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya berdengung ketika sisik-sisik di kulitnya tertutup satu persatu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang, dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar, dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Otot-ototnya yang kuat namun fleksibel tampaknya dipenuhi dengan energi ledakan. Otot-otot perutnya berkontur dengan tajam, dan kakinya yang ramping namun kuat hanyalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Mat Man Long. Pikiran memiliki tujuan sebenarnya terasa mulia. Seluruh atmosfer Star Luo City panas sekali setelah beberapa hari kompetisi. Babak penyisihan itu kejam, karena para master jiwa yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri acara besar mereka yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Untuk para master jiwa yang usianya melebihi 18 tahun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi benua. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa digambarkan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah master baju zirah pertempuran satu kata, serta Raja Roh 5 cincin. Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori 1-1, tetapi ia tidak berharap bahwa ia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Bukan saja dia tersingkir, tetapi cara itu terjadi telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak terlalu memarahinya, dia sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah pengabaian total terhadap lawannya ketika kompetisi dimulai. Laju ledakan lawannya, dan aliran serangannya yang konstan telah mengalahkan Ling Wuxi sebelum kekuatan armor tempurnya bahkan bisa digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat, tetapi kemungkinan Ling Wuxi menang masih sangat tinggi jika dia mencurahkan segala upaya. Lagi pula, amplifikasi armor tempur itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukan tipe yang kuat, itu masih merupakan set lengkap armor perang satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sejati untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari kesakitan dan amarah, ia akhirnya berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang bagi seseorang untuk menjadi master armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya agak baik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah, bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa pergi dalam kompetisi ini. Mustahil bahwa setiap pembangkit tenaga listrik yang dihadapinya akan memandang rendah dirinya, bukan? Sistem Assault, kekuatan murni.
Kemampuan serang dan defensif yang menakutkan, dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi atas Tang Wulin. Babak kedua pertandingan 1-1 akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengah dibandingkan dengan putaran pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan putaran kedua akan ditentukan paling lama 2 hari. Ling Wuxi tiba di Star Luo Coliseum pagi-pagi sekali. Ada 16 layar besar tergantung di luar Coliseum. Layar akan terus bergulir keluar daftar nama kontestan dan hasil pemungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan sepenuhnya acak. Di mana dia? Tang Wulin, itu seharusnya namanya. Petik 1. Ling Wuxi tanpa berkedip mengawasi nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi ada terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Star Luo Coliseum tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar nama sangat luar biasa. Namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emas adalah bola kecil, kecil dalam lingkaran, dan membuka mulutnya dengan ganas.